Makanya orang-orang Jawa itu lebih baik menjadi kejawen, KTP Islam tetapi ngapain sholat, dipaksa-paksa. Orang-orang kejawen itu lebih baik nggak usah sholat. Iya, nggak usah jadi orang Islam. Enak mereka, gampang mengikutinya daripada harus menjadi orang Islam. Orang Badui, ya mungkin KTP-nya Islam. Orang Adam Adari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan dari Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini. Jadi Saifuddin Ibrahim ini menyarankan kepada suku Jawa agar tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Karena kan sebelumnya beberapa kali Saifuddin Ibrahim ini pernah mengatakan sholat itu hanya buang-buang waktu. Sholat itu bukan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu hanya karangan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka itu pinginnya ibadah itu, ibadahnya orang Islam itu seperti ibadah Kristen, datang hanya pada hari Minggu untuk menyembah Tuhannya. Itu pun gak semua umat Kristen, hanya beberapa persen di antara mereka. Jadi bagi Saifuddin Ibrahim, sholat itu hanya buang-buang waktu. Jadi kalau dibandingkan antara ibadah kita dengan ibadah mereka ini ya kalau kita pikir tidak ada apa-apanya. Karena masuk ke gereja itu hanya menyanyi. Kemudian pakaiannya pun tidak teratur. Terhadap Tuhannya pun mereka tidak sopan, apalagi terhadap orang lain. Jadi di sini juga Saifuddin Ibrahim ini ditampol oleh Ustadz Abdul Somad karena Saifuddin Ibrahim ini mengatakan kalau sudah masuk Islam itu tidak diizinkan lagi datang ke rumah orang tuanya. Jadi mualaf ini dipengaruhi untuk bertingkah jelek kepada orang tuanya. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan bagaimana Saifuddin Ibrahim ini ditampol oleh Ustadz Abdul Somad. Selamat menyaksikan. Misalnya jangan memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Nah, hadis ini diperkuat. Jadi kita nggak boleh salaman dengan orang kafir. Kalau ada anaknya sudah masuk Islam, oh dipengaruhi nih anak perempuan, terutama anak perempuan. Nanti kalau datang ke rumah orang tuanya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nggak boleh makan di piring mereka. Karena ada babinya di sana. Nah, mulailah diperkuat mengajar seperti itu. Inilah provokator dan tukang fitnah. Jadi Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan kalau anaknya mualaf maka anak ini tidak diizinkan lagi untuk datang ke rumah orang tuanya, tidak boleh salaman. Nah, itu tidak diizinkan lagi. Dia dipengaruhi bagaimana caranya agar anak ini membenci orang tuanya. Apakah benar seperti yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini? Jadi Saifuddin Ibrahim ini kan hanya bisanya itu memfitnah umat Islam agar orang Islam itu meninggalkan agamanya dan orang Kristen itu semakin membenci agama Islam. Jadi inilah tujuan Saifuddin Ibrahim. Di balik ini semua kan ada donaturnya. Jadi supaya tidak salah paham dengan apa yang dijelaskan oleh Saifuddin Ibrahim. Meskipun anaknya menjadi seorang mualaf, anak-anak ini harus tetap dan wajib untuk berbakti kepada orang tuanya. Dia boleh datang ke rumah orang tuanya, salaman dengan orang tuanya, tidak ada masalah. Tapi kalau anak ini tidak boleh mengucapkan assalamualaikum. Tapi kalau orang tuanya mengucapkan assalamualaikum, anak ini menjawab waalaikum. Jadi itu jawabannya. Kemudian, apakah kita itu benar seperti yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim tidak boleh salaman, tidak boleh makan? Boleh. Boleh kita makan, tapi kita makan makanan-makanan kita. Mereka makan makanan dia. Kenapa? Karena agama itu tidak ada toleransinya. Bukan kita itu tidak bergaul dengan mereka. Tidak mungkin agama Islam kita campurkan dengan agama Kristen. Agama Kristen tidak mungkin kita campurkan dengan agama Islam. Karena Tuhan yang mereka anggap Nabi Isa itu atau Yesus itu hanya utusan Allah untuk Bani Israel. Seperti yang jelas tertulis di dalam ayat Alkitab atau kitabnya orang Kristen. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Ustadz, saya seorang istri. Dulu saya mu'alaf sebelum menikah. Alhamdulillah.
Ibu, Masya Allah, saudara saya banyak yang non-muslim. Bagaimana saya menanggapi saudara saya yang non-muslim? Di saat kebersamaan, silaturahim ibu tak putus. Apa dalilnya? Asma, ibunya non-muslim. Ummi qadimat, makku datang. Wa hiya raghibah, dia ingin betul jumpa sama aku. Apa asiluha? Silakan sambung silaturahim. Nabi tak melarang, silakan sambung. Apa utiha? Boleh aku belikan dia songket, songket Melayu siap. Boleh aku belikan dia baju kurung. Boleh aku belikan dia lempuk durian. Kata Nabi, i'tiha, beri dia hadiah, silakan, tak masalah. Bahkan kalau ibu berkurban, daging kurban, silakan kasih. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Abdul Somad ini ya. Bahkan kita itu disarankan agar kita itu berbakti kepada orang tua kita yang masih non-muslim. Bahkan kalau kita itu melaksanakan kurban, itu daging kurban itu kita kasih kepada orang tua kita. Toleransi itu ada batas-batasnya, bukan seperti kemauan mereka mencampur adukan antara agama Islam dengan agama Kristen. Kalau kemauan mereka selama ini kan seperti itu, mereka ingin mencampur adukan antara agama Islam dengan agama Kristen. Orang Kristen boleh melakukan kebaktian di dalam masjid, orang Islam boleh melaksanakan sholat 5 waktu di dalam gereja. Dan ini pernah terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin oleh Pak Panji Gumilang. Di Lebaran tahun kemarin kan ini menjadi viral dan sempat menjadi permasalahan yang besar sampai Pak Panji Gumilang ini divonis entah beberapa tahun. Jadi buat teman-teman sekalian, surat Al-Kafirun itu turun karena itu. Karena orang Yahudi ingin mencampur adukan antara ibadah kita dengan ibadah mereka. Kita sholat di tempat mereka, mereka sholat di dalam masjid kita. Jadi toleransi itu ada batasnya, dan jangan mau disesatkan orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim ini. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.